Oke guys, kembali lagi dengan kita ya NA guys. Kali ini kita akan memberikan tips modifikasi bagian kopling rumah kopling Suzuki Satria 2 tak, bisa itu Lumba ataupun Hiyo ya. Dan juga ini bisa juga untuk beberapa tips di motor-motor lain seperti Suzuki lainnya, di Suzuki RC, motor-motor lainnya ya, yang seperti Suzuki S100, Suzuki Smash, Suzuki SP dan yang lainnya. Untuk yang pertama itu modifikasinya bisa menambah lubang di sini ya, di bagian lawan rumah koplingnya. Fungsinya ini untuk memberikan campuran oli, karena di dalam ini ada bearing ya guys. Di sini ada bearing. Di sini juga saya akan menjelaskan substitusinya spare part Satria 2 tak dan juga untuk motor-motor lainnya juga ya, perlawanannya itu bisa pakai spare part motor lain juga. Dan ini yang rumah koplingnya ya, lawan rumah koplingnya yang biasa guys ya. Ini saya beli baru tapi yang biasa. Di sini sudah saya tandain posisi top rumah kopling di bagian rumah koplingnya juga di sini ya, di lawannya ini pasangannya jika dipasang. Karena jika dipasang tanpa memposisikan topnya, otomatis kopling akan loss ya, tidak berjalan, tidak berfungsi. Contohnya seperti ini di bagian posisi topnya, bagian top kopling. Kemudian jika posisi tanpa top, otomatis kita geser ya guys ya. Nah seperti ini, jadi tidak masuk ke dalam. Otomatis kampas kopling tidak terjepit dengan sempurna. Tetapi jika posisinya di posisi top, otomatis dia akan bermain. Dan seperti ini ya permainannya ya, jika posisi kopling ditekan. Nah untuk beberapa modifikasinya, contohnya seperti ini. Ini untuk contoh salah satu guys ya, menambah lubang untuk memberikan oli campur pada bearing dan juga untuk bagian kampasnya. Ini bearing matahari guys ya, bisa juga disebut bearing bambu. Dan untuk substitusi kampas kopling kita menggunakan punya Smash, Suzuki Smash guys. Ini kampas koplingnya Suzuki Smash. Jadi kalau kalian ingin membeli kampas kopling bisa membeli punya Suzuki Smash, biasa yang standar dan juga yang racingnya guys, karena ini Suzuki Smash lebih murah guys ya dibandingkan originalnya Satria. Dan juga jika kalian ingin menambah kampas kopling, modifikasinya biar jadi 6 atau 7 kampas, kalian bisa menggunakan plat kopling ini, piringan kopling atau plat kopling. Ini bisa juga menggunakan punya Suzuki Smash. Ini guys, yang sebelah kiri saya ini punya Suzuki Smash, yang kanan Suzuki Satria R yang asli. Ini sama guys, sama ya. Oke, ada juga modifikasi di bagian rumah koplingnya sendiri. Lihat guys ya, ini lubangnya saya tambah. Modifnya bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Jika menggunakan rumah kopling yang asli, kalian bisa menambah beberapa modifikasi seperti ini guys ya. Tambah lubang di bagian ujung sini untuk lebih cepat memasuki
rumah bearing, posisi bearing berada, supaya oli lebih lancar ya, karena paling sering rusak itu bearing matahari. Kalau saluran oli itu kadang biasanya kan tertutup ya guys ya oleh perkopling. Jadi kalau di RPM tinggi itu sangat tidak memungkinkan untuk oli masuk ke dalam sela-sela yang kecil, karena oli itu sendiri akan diaduk atau juga ikut berputar dengan spare part di dalam mesin dengan alat-alatnya. Modifikasinya seperti ini untuk memasuki oli, dan juga bagian belakang kopling. Kenapa bagian belakang kopling, bagian belakang rumah kopling dibuat seperti ini guys ya? Nah, fungsinya di sini guys. Di saat rumah kopling seperti berada di posisinya, nah itu kan ada selanya besar ya, selanya besar. Nah, dari situ otomatis oli akan masuk guys. Kemudian setelah oli masuk, di sini kita modifikasi, kita tambah jalurnya, otomatis akan masuk kembali ke dalam ini guys ya. Dan jika berputar, otomatis dia akan menghempas mengarah keluar dan akan tersalur dengan dari jalur-jalurnya kampas ini. Nah, seperti ini guys ya, akan masuk ke sela-sela kampas. Efeknya akan mengurangi waktu gosongnya atau terbakar atau penggesekan dari kampas kopling ini sendiri, karena biasanya kalau kampas kopling itu paling sering dia terbakar panas ya guys ya, karena saluran olinya itu kurang lancar. Dan juga bagian terakhir ini sangat umum guys, modifikasinya seperti ini. Bagian rumah besar koplingnya, dan disarankan modifikasi seperti ini menggunakan spare part original, jangan menggunakan spare part KW. Untuk spare part KW di sini yang saya gunakan hanya rumah kopling kecil dan lawan rumah koplingnya. Ini spare partnya yang biasa guys ya, tanpa merek. Jadi di sini tidak saya buat lubang tambahan, alasannya karena rumah kopling ini lawannya bahannya ini kurang berkualitas guys dibandingkan dengan yang originalnya. Alasan saya ganti baru dari sini guys ya, bagian rumah bearingnya itu sudah habis kemakan. Yang kedua, bagian rumah bautnya penahan perkopling patah. Ini saya dapatkan memang dari waktu dapatnya motor ini, dari pengguna pertama sudah seperti ini guys ya. Jadi saya ganti baru yang biasa. Dan juga untuk bagian koplingnya, bagian perkopling sekarang, bagian perkopling guys ya, bagian perkoplingnya bisa menggunakan punya Suzuki Satria Fu atau Suzuki Satria F. Ini saya sarankan menggunakan merek TDR ya guys ya. Oke, dibandingkan dengan yang orinya
hanya beda sedikit. Yang kanan saya ini yang ori Satria, yang kiri yang TDR. Kerasnya hampir sama, tetapi lebih keras. Untuk kekerasan awalnya hampir sama guys ya, tetapi saat sudah ditekan lebih keras yang punya TDR. Panjangnya beda sedikit, dan ini bisa digunakan di Suzuki Satria 2 tak, Satria Hiu dan Satria Lumba. Nah, ini sangat bermanfaat guys ya. Dan untuk bagian senok koplingnya, saya menggunakan punya Suzuki Satria F juga, karena saya cari punya Suzuki Satria 2 tak itu harganya mahal guys. Harganya sampai 40 ribuan, dan ini saya dapat dengan harga 7.000 punya Suzuki Satria F yang ori. Biasa standar harganya sampai di 20 ribuan ya Suzuki Satria Evo. Oke guys, cukup ya. Untuk kali ini ya cukup sampai di sini guys. Berbagi tips saya mengenai perkoplingan Suzuki Satria 2 tak. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar ya guys.